Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan coba berbagi tips sedikit mengenai proses pemasangan relsi, cincin dan lain-lain lah. Dan kebetulan hari ini kita kedatangan blank holo one piece merek Hammerhead. Ini panjangnya 2,10 meter, PE 0,8 sampai PE 2. Ini deh. Oh ya, ini sebelumnya sudah saya kasih lakban semua sih sebenarnya, tinggal proses pengeleman aja. Ini dari customernya sendiri ini minta apa ya, sebenarnya kalau saya sendiri sih lebih cenderung root seperti ini saya pakai buat light jigging, sudah asik sih. Tapi kebetulan dia mintanya buat casting, jadi untuk jarak handle-nya ini kita nggak usah terlalu panjang, paling jarak sekitar 35 sampai sekitar 30 sampai 35 aja. Oke, kita lanjut ya. Ini dia reel set yang saya gunakan, ini tipe VSS dari Fuji. Kebetulan untuk sponnya ini kita nggak bubut sih, udah ya tinggal ngerapikan bagian belakangnya aja, dipoles sedikit supaya lebih cakep lah tampilannya. Kalau untuk diameter ini sudah nggak perlu dibubut lagi, dari sananya udah ada sepaket dia, sama lock nutnya ini juga dari karbon, sudah dari sananya. Yang kita bubutkan cuma bagian bawahnya ini doang. Nah, dan pin butt capnya pun juga sudah ada lengkap, udah saya kasih lagi lakban kertas semua supaya press nggak oblak. Itu aja sih. Oke, kita coba lanjut proses pemasangannya ya. Untuk step pertama ini kita bagian bagian bottomnya dulu, paling bawah dulu. Ini kebetulan windchecknya udah masuk semua di dalam, jadi tinggal proses rakit aja. Oke, kita lanjut. Seperti biasa, lem yang saya gunakan di sini adalah Araldite Rapid Fast Setting Epoxy Adhesive. Ini keringnya sekitar 5 sampai 10 menit. Cepet, nggak butuh waktu terlalu lama. Seperti biasa, nggak perlu terlalu banyak agar kita nggak kewalahan juga sih intinya. Dan daya rekatnya pun udah maksimal, nggak perlu kita terlalu banyak, terkecuali nanti di bagian reel set itu harus paten. Rasionya seperti biasa 1:1, di mix dulu. Jangan di blender ya guys, kalau di blender selesai, blender itu kelar, nggak bisa muter. Kalau di mix ya beda. Oke, untuk ini dia. Untuk ini kita coba pasang dari butt capnya dulu. Jangan lupa di sininya kita coba beri lem sedikit aja, tidak perlu banyak-banyak. Untuk dudukan ring buttnya itu sebenarnya sih, walaupun nggak diberikan juga nggak masalah sebenarnya, cuma langkah bagusnya kalau dikasih biar lebih afdol gitu. Oke, kelar, kita coba pasang bagian bottomnya. Ingat, jangan terlalu press juga, jangan juga terlalu kendor. Untuk lakbannya sedang-sedang aja, karena kalau terlalu press juga hasilnya nggak bagus. Lem itu nggak ngikat sempurna. Untuk masangnya sih harus diputar-putar terus. Tujuannya buat apa? Biar lem itu meresap. Jangan lupa dibersihkan setelah semuanya lengket. Oh ya, di video kemarin saya sepertinya agak salah menyebutkan. Untuk lem yang paling bagus itu menggunakan untuk lem sebenarnya untuk pembersihan itu sebenarnya lebih bagus menggunakan alkohol.
ya, bukan nggak recommended kalau pakai thinner. Ini saya gunakan adalah alkohol. Oke, kita coba bagian spon. Ini dia. Kalau di bagian spon agak banyak juga nggak masalah, yang penting timingnya tepat. Intinya itu kalau kita pakai Araldit di timing aja. Kita kalau agak sendirian kita agak susah. Karena apa? Sebenarnya sih harus orang, paling nggak 2 orang lah, satu yang muter, satu yang ngolesin, muter blanknya maksudnya. Dan Araldit sendiri ini udah patennya bukan main, keren lah pokoknya. Oke, kita pasang. Udah mulai keras, itu berarti tandanya lemnya sudah bereaksi, sudah maksimal kerjanya. Nah, proses di saat seperti inilah, apabila lem sudah mengeras, kita kalau nggak benar-benar pas timingnya, hasilnya ampun, dijamin pasti berantakan. Ya, intinya di timing. Kalau kita pakai Araldit itu di timing, biar hasilnya maksimal. Jangan lupa dibersihkan biar clean dan nggak dikomplain sama customer, nanti bilang jorok kerjanya, ya kan? Jangan sampai lah. Oke, kita coba pasang windchecknya. Kalau di windcheck sendiri sih nggak perlu terlalu banyak, seperti biasa, tipis ya. Toh nanti dia juga diikat sama resin. Itu kan ada motif sedikit yang coba nanti kita pasang di sini. Dan kalau dipegang itu panas, itu tandanya lem sudah bereaksi dan mulai bekerja. Untuk step seperti ini kira-kira apabila sudah seperti ini, dia hangat, itu butuh waktu sekitar 5 sampai 10 menit. Udah bisa dipakai lah. Jadi cepat ya. Oke. Untuk di reel sheet, untuk reel sheet ini kita lem dulu. Udah keras guys, udah nggak bisa dipakai udah ini. Kan buang, diapain, buang sayur. Oke, kita coba ke pemasangan spon di reel sheet VSS. Tidak usah banyak-banyak, mubazir juga kalau terbuang kan sayang. Yang penting intinya mix rasionya harus benar, 1:1. Kalau kebanyakan resin juga kurang bagus, kebanyakan hardener pun juga kurang bagus. Daya ngikatnya sih sempurna, cuma nggak tahan ini, nggak elastis kalau kebanyakan hardener. Kalau kebanyakan resin justru malah jadinya malah agak-agak lentur dan lambat kering. Dia harus benar-benar pas. Ini cukup diolesin merata saja.
susah kalau sendirian nih seperti ini. Lanjut, kita coba pasang reel sheetnya dulu. Oh ya, untuk seperti ini apabila stepnya sudah benar dari awal, dari bawah sini sampai kelar proses pemasangan injeknya, kita lanjut ke pemasangan reel sheet. Untuk reel sheet yang tipe VSS memang harus dikerjakan dulu bagian sponnya, sudah clear, udah kering, baru pasang. Tapi kalau untuk yang tipe-tipe lain kayak model DPSM atau root jigging yang biasa menggunakan reel sheet TDPS, TCS, itu nggak perlu ini, langsung aja pasang di sini. Yang penting udah diukur jaraknya seberapa, terus yang kita isi resinnya di mana, yang kita isi lem epoksinya itu di daerah mana aja harus kita tandain dulu. Jadi intinya biar dia tidak meleset. Jadi pada saat diukur dari jarak reel sheet sampai ke bottom itu pas. Intinya kita pakai bebas, mau pakai lakban kertas atau mau pakai apa aja bebas, yang penting ada tandanya gitu. Oke, kita lanjut. Masih di lem yang sama, Araldit. Kali ini sih kayaknya rasionya enggak, saya banyakin dikit. Biar karena resitnya agak panjang sama sponnya, jadi harus agak banyak. Tapi jangan juga terlalu kebanyakan, nanti malah nggak bagus. Bukan nggak bagus sih, maksudnya gini, sayang kalau harganya sih murah-murah aja nggak masalah gitu ya. Ya dalam artian bukan kita pelit ya untuk masalah proses pemasangannya, enggak, cuman kita meminimalisir pemakaian yang tersia-sia gitu loh. Maksudnya sisa-sisa itu jangan sampai kebuang, tapi juga nggak mengurangi kekuatan dari reel sheet tersebut gitu. Kalau dari teman-teman builder lain sih juga banyak yang menggunakan lem-lem seperti ALF, Neptune juga nggak masalah, itu variasi dari mereka aja. Kalau saya pribadi sih lebih cenderung ke Araldit. Kalau kita yang ibaratnya slow mainnya, nggak terlalu banyak orderan, repair apa segala macam atau custom, nggak masalah pakai pakai lem seperti itu. Tapi kalau pada saat orderan banyak baru kita gunakan itu, udah otomatis lambat keringnya, kita nunggu sekitar 10 jam kalau tipe-tipe seperti itu. Maksudnya lem ini epoksinya untuk pemasangan resin sama spon. Ini juga Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan kan lemnya udah mulai masuk ke dalam. Diputar aja terus, karena nanti lemnya begitu dia keluar dari spons ini, dia akan otomatis masuk sendiri. Sembari kita putar terus aja, jangan sampai stop.
tandanya, takut kena sama wincheck. Setelah itu udah pas, kita coba cari ininya, backbone nya. Udah clear. Kita pasang winchecknya. Oke, kelar. Simpel kan guys, sebentar aja masangnya. Oh iya, saya lupa nih, sebelumnya saya pasang spon ini, spon bagian bawah sama reel sheet. Sebelumnya saya sudah menentukan backbone nya nih guys. Sebelumnya, sorry saya lupa nyampaikan itu. Backbone itu paling utama kita cari dulu. Kalau untuk masalah backbone, itu harus paling utama. Semua root builder pasti menerapkan seperti itu. Tapi ada yang juga sih, kalau tergantung, kalau kita menggunakan lem yang nggak cepat kering ya bisa kita pasang dulu, nanti setelah, kan mereka rambat kering juga lemnya kan, nah mungkin bisa sambil dipasang, nanti setelah pasang spon sama reel sheetnya baru disetel, itu nggak masalah, bebas aja. Kalau saya di sini enggak, saya di sini langsung saya cari memang sudah backbone-nya. Oke, udah clear. Nah, ini tipsnya di sini. Di sini untuk bagian lubang ini kan masih ada jeda. Nanti pada saat kita nanti kita tambahin lagi di sini. Ini kan masih ada kosong tuh di dalam tuh. Kelihatan nggak? Itu dekat lakban ini masih ada kosong. Itu kita isi lagi epoksi, kita suntikan epoksi di dalamnya. Tujuannya apa? Biar dia lebih padat. Kalau mau ditaruh wincheck pun juga nggak masalah di depan sini, kalau enggak juga nggak masalah. Nanti tutup pakai benang aja kan juga udah bagus kok, karena dia nanti nggak bakal kelihatan karena locknya juga ketutupan seperti ini gitu loh. Nah gitu. Kalau saya sih nanti saya tutup benang aja kalau untuk blank ini, terkecuali dia diameter reel sheetnya agak besar, diameter innya misal kayak nomor 17 yang PSS 17 itu, atau yang OPS otomatis agak gede. Nah itu baru kita taruhin wincheck. Tujuannya apa? Itu juga wincheck itu nahan, biar enggak ini, nahan epoksinya di dalam biar nggak keluar gitu loh. Tujuannya gitu aja. Oke, thank you. Kita ikutin selanjutnya.